Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Marc Marquez merasa beruntung bergabung dengan Ducati yang membuat ambisinya bisa lebih terkontrol dalam balapan. Keberhasilan Marc Marquez untuk menjadi juara dunia berulang kali dan menuju ke-9 di semua kelas MotoGP tidak terlepas dari mentalitas juaranya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Marquez tidak mau berkompromi dengan hasil sedang-sedang saja kendati motornya bukan yang terbaik di lintasan. Musim ini, kemenangan telah menjadi sesuatu yang normal bagi Marquez. Sensasi kuat di atas Desmosedici GP25 makin membuatnya digadang-gadang akan meledak menjelang seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Sachsenring yang menjadi arena lomba telah menjadi sirkuit yang paling sering dimenangi rider dengan 6 gelar juara dunia di kelas utama. Rekor 11 kemenangan beruntun dengan 8 di kelas MotoGP pada 2010 sampai 2021 telah menjadi bukti bahwa sirkuit anti-clockwise tersebut memang menonjolkan kedikdayaan Marquez. Setelah kemenangan di GP Belanda beberapa pekan lalu, Marquez sudah sangat siap untuk kembali mengoleksi kemenangan menuju MotoGP Jerman 2025. Di Sachsenring, saya akan berusaha menyerang. Saya akan mengambil 37 poin. Namun saya harus memahami jika ada rider lain yang lebih cepat, ya maka mereka akan lebih cepat, kata Marc Marquez. Kepiawaian Marquez menjinakkan Desmosedici GP25 patut diacungi jempol mengingat para rider lain dengan motor yang sama malah merana. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio tidak secemerlang Marquez hingga kewalahan untuk sekadar finish 3 besar. Lebih dari itu, ada sesuatu hal non-teknis yang ternyata membuat Marquez jauh lebih merasa kuat ketika disenjatai motor pabrikan Borgo Panigale. Rider berusia 32 tahun itu menerima dukungan moral dan sejumlah saran berharga yang membuat dirinya tetap terkendali. Marquez menyadari bahwa gaya balapannya begitu agresif. Namun bersama Ducati, dia mampu mengelolanya dengan lebih bijak sehingga tidak banyak melakukan kesalahan. Saya senang untuk diri saya sendiri dan untuk Ducati, mereka membantu saya mengendalikan diri saya sendiri dan insting saya. Saya berusaha tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kelihatannya kami sedikit mengubah keseimbangan motornya. Tim ini banyak membantu saya dan saya merasa lebih nyaman baik pada lap pertama maupun lap terakhir, balapan. Kata Marquez. Musim ini Marquez memang bukannya tanpa celah kendati mengoleksi 15 kemenangan serta raihan 3 podium dari 20 balapan yang sudah berjalan. Pada balapan GP Americas yang berlangsung di sirkuit, kiri, lainnya, kota, misalnya. Marquez malah terjatuh setelah sudah meninggalkan lawan-lawannya. Pun demikian saat balapan GP Inggris, Marquez hampir saja gigit jari karena terjatuh dari posisi pertama. Beruntung bagi dia, balapan diulang. Ditambah kecelakaan lain yang dialami pada balapan GP Spanyol, Marquez menghadapi zona kritis pada beberapa lap pertama. Kini lebih tenang di awal untuk menekan kemudian. Marquez mengukuhkan posisi di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 307 poin. Pundi-pundi poinnya sangat jauh dari para rival termasuk pesaing terdekat yang juga adik sendiri Alex Marquez yang terpaut 68 poin. Kami bahkan belum sampai paruh musim. Masih banyak seri yang belum dijalani, katanya soal mengunci gelar juara dunia ke-9. Namun kami harus mulai sedikit mengendalikannya, kata Marquez. Sementara itu sobatku semua, rider Aprilia Jorge Martin menjalani tes di sirkuit Misano dengan baik usai menyelesaikan 29 lap pada Rabu 9 Juli. Jorge Martin melalui salah satu tahapan bagi rider MotoGP yang cedera panjang. Setelah absen dalam 3 balapan pertama karena kecelakaan dalam tes di Sepang, Malaysia, Martin kembali kecelakaan di MotoGP Qatar. Insiden di Lusail tersebut membuat juara MotoGP 2024 ini absen lebih lama dengan melewati 6 seri berikutnya. Setelah 3 bulan tidak membalap, Martin diizinkan menjalani tes di Misano. Tujuannya demi mendapatkan sensasi berkendara dengan RSGP 25, motor yang akan digunakan di MotoGP 2025. Dikutip dari Sky Sport Italia, Jorge Martin menyelesaikan 29 lap pada sesi pagi.
Setelah itu, rider asal Spanyol tersebut kembali diuji pada sore hari. Meski tes sesi pertama berjalan sukses, Martin dikabarkan tidak diizinkan membalap di MotoGP Jerman 2025 di sirkuit Sachsenring akhir pekan ini. Peluang terbaik Martin kembali ke MotoGP 2025 adalah seri berikutnya, MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, 18 hingga 20 Juli nanti. MotoGP Ceko akan jadi penutup paruh pertama MotoGP 2025. Setelah itu paruh kedua dimulai dengan MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring, 15–17 Agustus. Menurut laporan Motosan, penilaian medis terbaru menyebut Martin harus absen di MotoGP Jerman. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Charte mengabarkan Martin memiliki perbaikan signifikan pada cedera tulang rusuk. Karena Jorge Martin disarankan melanjutkan pemulihan penuh selama 2 minggu ke depan, atau tepat dengan pelaksanaan MotoGP Ceko. Nah sobatku semua, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, share di media sobatku semua, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Take it to the top, no limit, I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or